Wajah Udiani berubah menjadi kuning pucat, matanya cekung dan dalam bagaikan sumur tanpa dasar. Rambutnya acak-acakan, sementara giginya bertaring. Dengan wajah mengerikan itu, dia menatap tajam ke arah Gunadarma. Semula Gunadarma berusaha menghindari perkelahian, tapi 2 kali Udiani menghujaninya dengan pukulan. Tampaknya perempuan bekas kekasihnya itu benar-benar bernafsu ingin bertarung. Kau menyakiti aku, Udiani. Karena itu Kakang harus mau bertarung. Kau memaksaku. Ya, ini merupakan keharusan bagi Kakang Gunadarma. Bukankah Kakang sudah berniat meninggalkan aku, melupakan aku? Aku masih tetap mencintaimu, Udiani. Cinta seperti itu hanya bersifat sementara, Kakang. Kakang Gunadarma membutuhkan cinta yang lebih mulia. Cinta tanpa syarat, cinta kekal. Ayo Kakang, aku tidak punya banyak waktu lagi. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Aku akan melayanimu, Udiani. Hati-hati Kakang, kerahkan seluruh kemampuanmu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pertarungan antara Gunadarma dan Udiani yang sudah berubah wujud berlangsung dengan sengit, fantastis dan penuh ilusi. Mereka terbang di sekitar pohon, bagaikan 2 ekor kumbang saling menyengat, saling memburu, dan suatu saat mereka bertubrukan satu sama lain. Gunadarma melentingkan tubuhnya ke atas, dan 2 telapak kakinya hinggap di atas sebongkah batu. Setelah membuka jurus-jurusnya, dia kembali menyerang. Serangan itu datang bertubi-tubi laksana angin puyuh. Dia terus mencecar dengan pukulan-pukulan maupun tendangan. Akhirnya dia berhasil. Sebuah sodokan telak mengenai ulu hati Udiani. Wajah makhluk perempuan mengerikan itu seketika menjadi tegang. Dari mulutnya terdengar rintihan perlahan seperti menahan kesakitan yang hebat. Sebuah ledakan keras yang kemudian disusul asap tebal menyelimuti sosok tubuh Udiani. Asap itu semakin lama semakin tipis dan akhirnya lenyap terbawa angin malam. Selanjutnya muncullah sosok tubuh Udiani yang cantik jelita seperti semula. Gunadarma ternganga keheranan. Udiani, kau tidak apa-apa? Tidak, Kakang. Aduh, aku tidak apa-apa. Aku bahkan merasa tubuhku sangat ringan dan jiwaku damai serta tentram. Kakang Gunadarma tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang keberadaanku. Jangan, Kakang. Jangan menjamahku sekarang. Aku menyesal sekali. Aku takut pukulanku tadi membuatmu cedera. Aku tidak bermaksud seperti itu. Percayalah, Udiani, aku masih tetap mencintaimu. Sekarang cinta Kakang Gunadarma padaku terasa sangat murni. Tak lagi diselimuti hawa nafsu. Dan cinta seperti itu sungguh agung, Kakang. Mulia, berkilauan laksana permata bertebaran di dasar samudra biru. Aku minta maaf, Udiani. Aku tidak bermaksud kasar padamu. Itu karena kau sendiri yang memaksaku bertarung. Maafkan aku. Aku selalu memaafkanmu, Kakang. Karena aku pun tetap mencintaimu, Kakang. Dan cinta itu adalah sumber maaf dan sumber ampunan. Kakang Gunadarma, sekarang kita harus menghadapi kenyataan dalam hidup yang serba diliputi misteri ini. Kita akan berpisah dalam arti yang sesungguhnya, Kakang. Barangkali aku tidak akan pernah mengunjungimu lagi, Kakang. Baik dalam suasana mimpi, karena aku akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Suatu tempat yang indah
dan penuh cahaya lampu terang benderang, Kakang. Udiani, aku tahu akhirnya hal ini akan terjadi. Aku tahu tempat yang kau maksudkan. Tempat di mana akhirnya jiwa-jiwa manusia pergi. Kakang Gunadarma, selamat tinggal, Kakang. Selamat jalan, Udiani. Suatu saat nanti, kita pasti akan bertemu lagi dalam suasana perlindungan Sang Buddha untuk selama-lamanya. Selamat jalan, kekasihku. Perlahan-lahan, sosok tubuh Udiani mengabur, semakin kabur, dan akhirnya sama sekali hilang lenyap. Gunadarma terpaku di tempatnya berdiri. Nalurinya mengatakan bahwa dia tidak akan lagi bertemu dengan kekasihnya untuk selama-lamanya, sekalipun itu hanya berupa mimpi. Sambil mendesah berat, Gunadarma bermaksud meninggalkan tempat itu. Saat itulah terdengar suara seperti mengiang-ngiang di dekat gendang telinganya. Gunadarma, bagus. Kau sudah berhasil mengalahkan salah satu jenis nafsu. Nafsu kenikmatan, nafsu keindahan, nafsu asmara, dan nafsu birahi. Tapi perjuanganmu masih cukup berat. Masih ada 3 jenis nafsu yang harus kamu tundukkan. Perjalananmu menuju ke tingkat Sang Buddha masih cukup panjang dan berliku-liku. Nah, Gunadarma, baru setelah kamu menundukkan ke-4 jenis nafsu itu, kamu bisa melihat wajahku. Ingat, kamu masih harus berjuang keras. Kamu masih harus 3 kali bertarung melawan dirimu sendiri. Dan kamu masih harus berusaha melepaskan diri dari kemelekatan dunia. Nah, baru setelah itu kamu baru bisa melihat wajahku. Kita tinggalkan sejenak perjuangan Gunadarma yang tengah menggapai Sang Buddha. Sekarang marilah kita memasuki rimba belantara Israwa. Cahaya obor yang ditancapkan di sela-sela batu melambai-lambai tersapu angin malam bercampur kabut dingin. Gandu meringkuk di samping mulut gua yang lembab dan berlumut. Sementara Risang Janaka duduk bersila di atas lempengan batu. Jadi Kakang Janaka sudah mantap mau bertapa di sini. Memangnya kenapa, Gandu? Tempatnya menyeramkan sekali, Kang. Kalau bisa, kita cari tempat yang lain, yang agak terang dan pohon-pohonnya tidak lebat seperti ini. Aku takut ada binatang berbisa merayap di sekitar batu-batu ini, Kang. Tadi sore, aku melihat seekor ular belang melilit akar pohon. Untung tidak menyambar betis kakiku. Menurut pendapatku, tempat ini justru sangat nyaman untuk bersamadi. Kakang selalu begitu. Selalu berbeda pendapat denganku. Kalau kita ingin bersamadi, justru harus mencari tempat seperti ini. Sepi, jauh dari mana-mana, tak pernah dirambah manusia. Kita bisa bersamadi dengan kusuk di tempat seperti ini. Tidak ada yang mengganggu. Kalau soal binatang berbisa, ya, itu soal nasib. Kalau kita sudah niat mau bertapa, mengapa harus takut pada binatang berbisa? Jadi kau mau duduk di sini siang malam? Ya, memangnya kenapa? Kau bebas berkeliaran di sekitar gua ini. Tidak harus duduk bersila seperti aku. Kau boleh pergi kemana saja sesuka hatimu. Duduk di tempat ini siang malam, tidak makan dan tidak minum.
orang bersamadi, orang bertapa tidak boleh makan ataupun minum, mengerti? Wah, berat juga kalau begitu. Duduk bersila terus-menerus, siang malam, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Apa Kakang Janaka sanggup melakukannya? Aku sudah bertekad. Aku harus kuat. Ingat Gandu, kau berjanji tidak bertanya macam-macam. Kalau tidak tahu, ya harus bertanya, Kang. Kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Masa bertanya saja tidak boleh? Sebenarnya, aku belum jelas benar, Kang. Untuk apa Kakang Janaka bertapa? Jadi orang kok susah-susah amat? Sudahlah, Kang. Kita pulang saja. Tidak usah bertapa. Nanti malah sakit. Aku yang repot. Makanya, kalau kita tidak mau repot, sebaiknya kamu tinggalkan saja tempat ini. Aku berani bertapa sendirian. Kakang Janaka kok terus begitu? Aku kan hanya ingin tahu, Kang. Untuk apa Kakang Janaka bertapa? Akan aku jawab pertanyaanmu. Aku bertapa hanya ingin tahu mengapa ditakdirkan menjadi seorang laki-laki bernama Risang Janaka. Loh, kok aneh? Aku tidak pernah bertanya mengapa ditakdirkan sebagai seorang bocah berkepala pelontos yang namanya Gandu. Maksudmu, apanya yang aneh? Pertanyaan Kakang yang aneh. Sudahlah, memang sudah nasibnya begitu kok. Tidak usah tanya macam-macam. Nanti tambah susah loh. Lagi pula, mengapa Kakang kurang terima juga ditakdirkan sebagai seorang pemuda tampan? Banyak pemuda-pemuda desa yang mukanya jelek, penuh jerawat, mulutnya merongos. Tapi mereka tidak pernah mempertanyakan soal nasibnya itu. Mereka hidup biasa-biasa saja. Seharusnya Kakang Janaka justru malah bersyukur karena menjadi seorang pemuda yang banyak diminati gadis-gadis cantik. Tapi nasibku selalu sial. Perempuan-perempuan cantik itu selalu datang tanpa kuundang. Dengannya. Jangan bikin gara-gara, Ki Bale. Aku tidak suka dipegang-pegang. Hah?
Kalau yang memegang perempuan cantik tidak apa-apa. Tapi kalau yang memegang-megang lenganku, kalian, lebih baik tidak usah. Aku bisa berdiri sendiri dengan baik. Aku bisa berjalan sendiri dengan baik. Bahkan aku bisa merobohkan kalian semuanya jika hal itu kuinginkan. Tapi Ki Bale tidak bermaksud melarikan diri kan? Hei, aku justru ingin menemui majikanmu. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya terhadap cucuku, tahu? Mana Busu Dandai, mana? Suruh dia keluar. Ada urusan penting yang harus kami selesaikan segera. Jika dia berani menyakiti cucuku, dia harus merasakan akibatnya. Ayo cepat, suruh Busu Dandai keluar, ayo. Sabar Ki Bale, tenang saja. Tuan Busu sedang dipanggil. Nah, itu dia Tuan Busu sudah datang. Hati-hati bicara dengan beliau, Ki Bale, ya? Kamu tidak perlu mengajari aku bicara, Sudahlah, lepaskan dia. Aku tidak ingin ada keributan di rumahku. Orang-orangmu berlaku tidak sopan, Mereka terlalu kurang ajar. Kalau aku tidak punya urusan denganmu, Busu Dandai, orang-orang ini sudah aku bikin terkapar di halaman. Mereka harus bersikap waspada, Ki Bale. Tapi aku bukan tawanan. Aku pergi ke rumahmu atas kemauanku sendiri. Busu Dandai menatap tajam ke wajah Ki Bale Oro-Oro. Laki-laki tua itu balas menatap sambil tersenyum sinis, sementara tangannya berkacak pinggang. Beberapa orang prajurit bersiaga penuh di sekeliling mereka, takut Ki Bale Oro-Oro mengamuk dan terjadi keributan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di rumah Busu Dandai setelah kedatangan Ki Bale Oro-Oro? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini. Borobudur,